Salah satu hal yang menarik dari pemilu 2024 adalah perolehan suara Golkar yang diprediksi akan meningkat. Padahal, jika membandingkan antara dua pemilu sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 dan 2019, terjadi penurunan performa Partai Golkar. Pada pemilu tahun 2014, Golkar meraih 14,75% suara nasional dengan persentase jumlah kursi di DPR RI sebanyak 16,2%. Pada pemilu tahun 2019, performa Golkar menurun menjadi 12,31% suara nasional dengan persentase kursi di DPR RI sebanyak 14,78%. Dan kini, di pemilu tahun 2024, perolehan suara Golkar kembali meningkat menjadi 15,18% berdasarkan hasil quick count Poltreking Indonesia. Terus, apa sih yang membuat performa Golkar di pemilu 2024 meningkat? Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, adanya berkah elektoral dari Pilpres dengan mendukung Capres dan Cawapres yang tepat. Seperti yang kita ketahui, pada pemilu tahun 2014, Golkar mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Meski demikian, ada sosok Yusuf Kala yang identik dengan Golkar yang maju bersama dengan Jokowi di Pilpres 2014. Oleh karena itu, Golkar mendapatkan berkah elektoral dari pemilih Prabowo Hatta dan juga Jokowi JK. Hal ini sangat berbeda dengan pemilu tahun 2019, di mana pada saat itu, Golkar mendukung Jokowi Amin dan berhasil memenangkan Pilpres. Meski demikian, suara Golkar itu justru menurun. Kenapa? Hal ini disebabkan karena suara pemilih Jokowi Amin lebih banyak terkonversi ke PKB dan PDIP. Karena dari Capres dan Cawapres tersebut, tidak ada yang identik dengan Golkar. Seperti apa yang terjadi di 2014. Kali ini, di pemilu 2024, Golkar kembali berada di barisan partai koalisi yang mendukung Prabowo Gibran, yang dimana pasangan ini sukses di Pilpres. Karena mendukung Prabowo Gibran inilah, suara Golkar bisa meningkat di pemilu 2024. Terus, kok bisa ya Golkar meraih kotel efek di pemilu 2024? Jawabannya simpel. Walaupun Prabowo dan Gibran bukan kader Partai Golkar, kedua sosok ini erat kaitannya dengan Golkar. Misalnya, corak pemilih Gerindra dan Golkar itu relatif sama. Mungkin karena Prabowo, ketua umum Partai Gerindra, sebelumnya adalah kader Partai Golkar. Selain itu, saat Gibran menyatakan diri maju di Pilpres 2024, isu yang berkembang adalah Gibran akan masuk ke Partai Golkar. Nah, faktor penting lain yang membuat suara Golkar meningkat di pemilu 2024 adalah kedekatan Partai Golkar dengan Jokowi. Seseorang yang dianggap kingmaker dalam memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Secara sederhananya gini, Pilpres 2024 kan penggabungan antara pemilih Prabowo dan Jokowi di 2014 dan 2019, yang kini mendukung Prabowo Gibran. Para pemilih setia Prabowo akan memilih Gerindra di pemilihan legislatif. Nah, sedangkan pendukung setia Jokowi memilih partai apa? Mau milih PDIP, tapi PDIP mencalonkan Ganjar yang nggak didukung oleh Jokowi. Akhirnya, para pemilih setia Jokowi nampaknya menjatuhkan pilihan pada Golkar. Kok bisa ya pemilih Jokowi milih Golkar? Nah, masih inget gak kode-kode Jokowi yang waktu itu pakai dasi kuning? Para pemilih setia Jokowi pasti udah paham bahwa Jokowi ini emang suka main kode-kodean. Jadi ketika pakai dasi kuning, para pemilih setia Jokowi menginterpretasikan bahwa Jokowi menginstruksikan untuk memilih Golkar. Selain itu, Erlangga Hartarto juga dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi. Sebagai salah satu presiden yang berorientasi pada ekonomi pembangunan, sudah pasti harus memiliki hubungan yang harmonis dengan Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Jadi sejauh ini, visi Jokowi dan Erlangga dalam pembangunan Indonesia selaras dan hal tersebut yang ditangkap oleh pemilih Jokowi sehingga menjatuhkan pilihan pada Partai Golkar. Faktor terakhir yang bisa menjelaskan peningkatan suara Golkar adalah bergabungnya tokoh-tokoh penting pendulang suara atau vote getter. Seperti ada Ridwan Kamil di Jawa Barat dan juga Suparwo di Jawa Timur. Kita juga sama-sama tahu, dua tokoh ini adalah mantan gubernur dan tentu sangat memiliki pengaruh. Sekarang kita bisa lihat datanya. Di pemilu 2019, perolehan suara Golkar sebesar 13,26%. Ketika Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar, suara Golkar di Jawa Barat meningkat drastis menjadi 17,58%. Hal ini serupa dengan di Jawa Timur, di mana pada tahun 2019, perolehan suara Golkar sebesar 10,02% dan meningkat menjadi 12,76% ketika Sukarwo bergabung dengan Partai Golkar. Jadi jelas ya, ada pengaruh masuknya Ridwan Kamil dan Sukarwo terkait peningkatan suara Golkar di pemilu 2024. Gimana menurut kalian? Kira-kira kenapa ya suara Partai Golkar bisa meningkat? Komen di kolom komentar ya.